Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa TVNU yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan dalam satu makalah, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Mudah-mudahan kita semua tergolong dari 4 kelompok, dari 4 golongan yang selalu dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah mereka? Yang pertama adalah talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Kenapa di sini disebut dengan talil Quran? Apakah Al-Quran ini hanya dibaca? Tidak. Karena kebanyakan umat Islam memperlakukan Al-Quran baru sekedar membacanya, baru sekedar tilawah. Padahal Al-Quran diturunkan kepada kita tidak lain fungsinya sebagai huda. Dan bagaimana Al-Quran bisa menjadi huda? Al-Quran bisa menjadi huda kalau dibaca lafadznya dengan baik dan benar, dipahami maknanya, dan diamalkan isinya. Di sini disebut talil Quran karena mayoritas umat Islam memperlakukan Al-Quran hanya dengan sekedar membaca. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, inna hadzal Qur'an ma'dubatullah faqbilu minallahi ma'dubatahu mastata'tum. Al-Quran ini adalah hidangan dari Allah, maka terimalah hidangan dari Allah mastata'tum, sesuka kalian, semau kalian, semampu kalian maksudnya. Tegasnya bagaimana? Yang bisa membaca Al-Quran, bacalah Al-Quran dengan baik dan benar, sesuai dengan kaidah tilawah. Tapi jangan berhenti hanya dengan membacanya. Harus ada upaya bagaimana memahami, mengkaji kandungan Al-Quran. Yang sudah bisa mengkaji, memahami Al-Quran, ayo kaji Al-Quran, ayo pahami Al-Quran. Tapi jangan berhenti di situ, harus ada upaya bagaimana mengamalkan Al-Quran. Karena hanya dengan cara tersebut, Al-Quran benar-benar bisa menjadi hidayah bagi kita semua. Ada sementara muslim yang salah paham. Tatkala ia mendengarkan salah satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menegaskan bahwa Al-Quran bisa menjadi obat, Al-Quran bisa menjadi penawar, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Kemudian dia mengambil langkah praktis. Al-Quran disobek, mushaf disobek, kemudian dibakar, dimasukkan ke gelas, dituangkan air dan diminum. Ternyata dengan cara yang seperti ini tidak jarang di antara mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, hajatnya terkabulkan. Tetapi sekali lagi perlu ditegaskan bahwa bukan ini yang dimaksud Al-Quran menjadi obat. Al-Quran menjadi obat apabila kandungan maknanya telah memberikan solusi terhadap problematika kehidupan yang sedang dihadapi. Maka di sini terkait dengan bagaimana kita bermuamalah dengan Al-Quran.
terkait dengan bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran, kaifa nata'amal ma'al Quran. Tentu yang baik bermuamalah dengan Al-Quran adalah membaca lafadznya dengan baik dan benar, mengkaji maknanya, mengamalkan isinya. Namun ala kulli hal, orang yang hanya membaca Al-Quran saja sudah tergolong sebagai orang-orang yang akan dirindukan oleh surga. Apalagi kita memahaminya, mengkajinya, dan mengamalkannya. La syakkah bahwa kita yang selalu berupaya bermuamalah dengan cara yang terbaik dengan Al-Quran, lisan kita basahi dengan membaca lafaz-lafaz Al-Quran, kemudian kita juga terus mengkaji, memahami maknanya, dan kita mengamalkan isinya, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang akan selalu dirindukan oleh surga. Kemudian yang kedua, siapa yang dirindukan oleh surga? Shaim Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan adalah ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua umat Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tetapi puasa yang menjadikan pelakunya sebagai orang yang dirindukan oleh surga tidak sekedar puasa yang menahan diri dari makan, minum, dan bergaul dengan istri, tetapi puasa dalam pengertian yang lebih dalam, yaitu al-imsak an jami'il jawarih anid dzunubi wal atham, menghindarkan seluruh anggota tubuh dari dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa yang tidak hanya mencapai rasa lapar dan rasa haus, tetapi bagaimana rasa lapar dan haus menumbuhkan kepekaan dan solidaritas sosial yang tinggi, untuk kemudian ditindaklanjuti dengan aksi-aksi sosial, berbagi dengan para du'afa, menunjukkan kepekaan dan kepedulian kita kepada orang-orang yang tidak dalam keberadaan yang lebih baik daripada kita. Yang ketiga, yang dirindukan oleh surga adalah mut'imul ji'an, orang yang memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Orang yang memberi makan kepada orang-orang yang lapar adalah orang-orang yang akan dirindukan oleh surga. Tetapi kenapa di sini disebut mut'imul ji'an? Apakah yang dibutuhkan orang lain hanya makan? Tidak. Ini kalau kita kaji dari aspek balaghahnya, ini disebut dengan ta'rif bil mithal. Artinya yang paling simpel membantu orang itu adalah menyelesaikan problem perutnya. Tapi sebetulnya makna yang lebih jauh daripada mut'imul ji'an ini adalah kepekaan sosial, mau berbagi dengan orang lain, mau menyelesaikan problem-problem yang mereka hadapi. Kalau yang mereka butuhkan makan, ya memang memberi makan kepada mereka agar mereka tidak kelaparan. Tapi kalau yang mereka butuhkan adalah sandang, yang mereka butuhkan adalah papan, tentu ini juga harus kita aktualisasikan pengertian daripada mut'imul ji'an. Tidak hanya memberi makan pada orang yang lapar, tetapi memberikan pakaian kepada orang yang telanjang dan memberikan tempat tinggal kepada orang-orang yang tunawisma. Pengertian yang lebih jauh adalah kepedulian sosial, mau berbagi kepada mereka yang membutuhkan, mau memberi kepada mereka yang berada dalam keterbatasan. Dan yang terakhir, yang masuk dalam kategori orang-orang yang dirindukan oleh surga adalah hafizul lisan, orang yang menjaga lisan. Lisan ini sering disebut dengan saghirul jirmi, jadi wa kabirul jurm. Jadi lisan ini bentuknya kecil, tapi akibat daripada lisan ini sangat luar biasa. Lisan yang tidak terjaga bisa menjadikan
masyarakat, umat yang berada pada ketenangan menjadi porak-poranda karena hasutan lisan yang menebarkan fitnah sehingga mereka bisa bertikai dan bahkan bisa berperang. Lisan yang tidak terkontrol bisa membinasakan ribuan bahkan jutaan umat manusia, menghancurkan kehidupan dan merusak peradaban. Maka hafidhul lisan, orang yang menjaga lisan ini dikategorikan sebagai orang yang dirindukan surga karena betapa pentingnya menjaga lisan agar tidak menimbulkan kemafsadatan dalam kehidupan keumatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billah falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ia berkata dengan baik, aw liyasmut, atau hendaklah dia diam. Kalau dia tidak bisa berkata dengan baik, maka diamlah. Itu akan lebih baik bagi dirinya. Ingat, Al-Ghazali mengumpamakan bahwa manusia itu sama dengan teko, sama dengan botol. Kalau di dalam botol ini isinya air, maka tatkala dituangkan, itu akan keluar air. Kalau di dalam botol isinya kopi, maka tatkala dituangkan, akan keluar kopi. Tapi tatkala di dalam botol ini, mohon maaf, isinya air comberan, maka ketika dituangkan, akan keluar air comberan. Dari situlah hati-hati dengan lisan, karena dalam pepatah Arab disebutkan, innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu lil fuadi dalila. Perkataan seseorang adalah gambaran dari apa yang ada dalam hatinya, karena lisan hanya dijadikan pertanda untuk menunjukkan jati dirinya. Dari lisan yang tidak terjaga ini, ada hal-hal yang bisa membatalkan pahala Ramadan, pahala puasa. Puasanya tidak batal. Dia sudah keluar min uhdati asyara, dia sudah keluar daripada tanggungan syarak. Dia sudah melakukan perintah. Tetapi pahala daripada puasa yang dilakukan menjadi hilang karena lisan yang tidak terjaga. Maka disebutkan dalam satu riwayat, khamsun yuftirnas shaim. Ada 5 hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Dan 4 dari 5 ini penyebabnya adalah lisan. Apa itu? Yang pertama adalah ghibah, ngerasani, membicarakan kejelekan orang lain. Yang kedua adalah an-namimah, mengadu domba. Yang ketiga adalah kebohongan. Kebohongan. Jadi ghibah, an-namimah, al-kidhb, dan yang keempat adalah sumpah palsu. 4 hal ini berasal dari malapetaka lisan yang tidak mampu dijaga dengan baik. Namun demikian, ada orang yang beranggapan, saya sudah bisa menjaga lisan saya, karena selama Ramadan saya tidak banyak melakukan interaksi dengan orang lain. Saya berdiam diri, saya ada di dalam kamar, sehingga insya Allah lisan saya betul-betul terjaga dan tidak mengganggu puasa saya. Tapi dia lupa, lisannya memang terjaga, tapi di tangannya tergenggam gadget, dan dia berinteraksi dengan dunia lain menggunakan tulisan yang ia bagikan melalui berbagai macam platform media sosial, yang kadang-kadang di dalamnya ada kebohongan, di dalamnya ada adu domba, di dalamnya ada ghibah, bahkan di dalamnya ada sumpah-sumpah palsu yang diucapkan. Para pemirsa TVNU yang dirahmati Allah, ingatlah, al-kitabatu ahadul lisanain. Tulisan itu adalah salah satu dari 2 bentuk lisan. Jadi yang sekarang lebih penting untuk dijaga itu di bulan Ramadan, bukan sekedar lisan yang ini, untuk tidak berbicara dengan orang lain, kemudian kita menyendiri di kamar dan kita merasa aman bahwa kita sudah tidak berbicara dengan orang lain. Tapi pada saat yang sama, jari-jari kita
menulis dengan lancarnya hal-hal yang masuk dalam kategori 4 persoalan tersebut. Ada namimah, ada ghibah, ada kizib, ada sumpah palsu. Itu sebetulnya sama saja. Jadi sekarang ini menjaga lisan tidak hanya diartikan dengan lisan yang kecil bentuknya dan besar mafsadatnya ini, tapi salah satu yang menyamai bahaya lisan itu adalah jari-jari kita yang kemudian berselancar menulis di papan ketik yang ada di gadget kita, kemudian kita share di berbagai macam platform yang ada di dunia maya. Ini tidak kalah bahayanya dengan lisan asli yang ada pada lisan kita. Kalau kemudian di bulan Ramadan kita menyendiri di kamar, tapi kita tidak menyibukkan diri dengan ibadah yang dianjurkan di bulan Ramadan, seperti tilawatul Quran, qiraatul Quran, zikir, istighfar, malah kita tidak lepas dari gadget yang kemudian kita bersosialisasi melalui berbagai macam platform media sosial, maka itu juga rawan akan meniadakan pahala puasa kita, karena walaupun lisan kita tidak berucap, bisa saja jari-jari kita menulis sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kenyataan, bahkan bisa menimbulkan keresahan, dan kadang tidak jarang kita juga ikut menyebarkan berita-berita hoax, dan mungkin juga dari jari-jari kita yang mengetik di gadget kita sebarkan melalui berbagai platform media sosial, ternyata juga menimbulkan kekacauan karena adu domba, karena di situ ada pemberitaan-pemberitaan yang tidak benar. Maka ini juga harus kita jaga dan kita hindari agar ibadah puasa kita betul-betul menjadi ibadah puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mendapatkan balasan yang dijanjikan oleh Allah kepada as-shaimin al-mukhlisin. Mudah-mudahan kita semua tergolong dari 4 kelompok yang dirindukan oleh surga, sehingga di bulan Ramadan ini kita perbanyak membaca Al-Quran, kita laksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan ikhlas, dan kita tingkatkan puasa kita dari puasa umum kepada puasa khusus. Bahkan kalau mampu kita capai adalah puasa khususul khusus. Kita perbanyak aksi-aksi sosial kita, dan yang terpenting jaga lisan kita, bukan hanya lisan ini, termasuk jari-jari kita, untuk tidak ikut menyebarkan berita-berita bohong, tidak ikut ghibah melalui media-media sosial yang ada. Mudah-mudahan kita semua selalu dirahmati oleh Allah dan dituntun dengan hidayah Allah ila ma yuhibbu wa yarda. Waffaqna wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.